Terlihat kedua anak laki-laki tengah dinasehati oleh Pak Marto, namun tiba-tiba ada salah satu pembeli yang menghampiri. Dia pun berpamitan kepada Pak Marto. Setelahnya Pak Marto mengancam kepada anak tas biru itu kalau dia akan memberitahu kepada Mas Samiun karena anak tas biru itu telah malas-malasan membawa madu ke tokonya. Namun anak itu mencegah kalau dia tidak mau dilaporkan kepada masnya karena takut. Sesaat kemudian Pak Marto pergi meninggalkan mereka. Karena kesal, anak tas biru pun menye-menye kepadanya. Setelahnya mereka pun berjalan. Namun tiba-tiba mereka mendengar ada suara pengumuman yang lewat. Setelah mendengar pengumuman kalau besok di desa Jatibening ada wayang, anak tas biru tersebut tertawa, begitu juga dengan temannya. Mereka memberikan isyarat kalau ada maksud tertentu. Setelahnya Ayu pun beranjak dengan sepedanya berlalu pergi. Sementara di sisi lain, mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Dan saat itu mereka membicarakan soal besok hendak nonton wayang tersebut atau tidak. Tapi temannya itu merasa kalau anak tas biru itu pasti tidak diizinkan. Namun anak tas biru itu memastikan kalau dia pasti akan diizinkan oleh Mas Samiun. Dia pun berjalan terus menuju pulang ke rumah. Waktu maghrib, kedua anak itu menghadang salah satu mobil yang lewat karena mereka ingin menumpang menuju ke desa Jatibening. Namun supirnya itu menolak karena tidak dibayar. Tapi setelahnya anak tas biru itu memberikan uang. Akhirnya mereka pun diberikan tumpangan menuju ke desa Jatibening. Namun tiba-tiba suara azan berkumandang dan temannya itu mengajak untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Tapi anak tas biru tersebut menolaknya karena menurutnya nanti hendak sholat di desa Jatibening saja. Akhirnya mereka pun naik ke dalam mobil. Namun saat mobil sudah mulai berjalan, tiba-tiba anak tas biru tersebut lupa kalau madunya tidak dibawa, ketinggalan di WC. Sementara di sisi lain, Bu Guru Woro baru saja pulang mengajar. Dia pun masuk ke dalam rumahnya, membuka pintu yang tengah terkunci. Sebuah mobil melaju di tengah perjalanan. Kedua anak tersebut tengah membicarakan soal Bu Woro. Menurut temannya itu, Bu Woro itu bengis. Tapi menurut anak tas biru tersebut, Bu Woro memang galak dan jahat. Sementara di sisi waktu, Bu Woro tengah mengitik sesuatu. Setelahnya dia bangkit dan berjalan. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti karena dia melihat pintu rumahnya yang tiba-tiba terbuka. Padahal tadi perasaan sudah ditutupnya. Akhirnya dia pun menutup kembali pintu rumahnya. Setelahnya kedua anak tersebut membicarakan kalau menurut mereka jika tidak ada Bu Woro mungkin hidup mereka akan tenang. Tapi anak tas biru itu mengatakan kalau mungkin hidupnya akan tenang jika Bu Woro mati. Dan itu membuat mobil mereka tiba-tiba oleng. Mobil yang dikendarai mereka tiba-tiba banyak meledak, membuat mobil itu pun oleng. Saat itu anak tas biru melihat dari kejauhan ada sosok nenek tua berdiri di pinggir jalan, membuat tercengang. Sesaat kemudian mobil pun berhenti. Sopir pun turun untuk mengecek. Sementara di sisi lain, Bu Guru yang hendak mengambil air wudhu tiba-tiba dikejutkan dengan ketukan pintu rumahnya. Dia pun memakai kembali kerudungnya dan keluar. Namun dia tercengang melihat pintu rumahnya kebuka kembali padahal tadi sudah ditutup. Dia pun berjalan perlahan-lahan untuk melihat ada siapa di depan sana. Namun saat dia sudah berjalan ke depan pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya Bu Woro pun mencoba untuk menutup kembali pintu rumahnya. Terlihat sosok mayat Bu Woro tengah dibacakan doa tahlil bersama orang-orang sekitar. Di sana terlihat ada bocah kecil itu juga tertunduk lesu. Ada juga Ayu yang tengah bersedih melihat kepergian Bu Woro. Namun bocah itu malah menatap wajah mayat Bu Woro yang tengah dibaringkan. Dia pun merasa ketakutan dan cemas.
Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, bocah tersebut dikagetkan dengan sosok mayat Buworo dengan wajah yang sangat menyeramkan, dan itu membuat bocah tersebut teriak-teriak sendiri ketakutan. Akhirnya beberapa warga tersebut mencoba menenangkan bocah tersebut yang seperti ketakutan. Jenazah Buworo yang sudah berada di dalam keranda lalu dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Semua warga pun beranjak pergi, namun tidak dengan bocah itu, karena dia terus memandangi ke dalam mobil ambulans tersebut. Sesaat kemudian, bocah itu dikejutkan dengan telapak tangan yang mengecap pada kaca belakang mobil ambulans dan membuatnya ketakutan. Bahkan sesaat kemudian dia dikejutkan dengan sosok wajah Buworo yang sangat menyeramkan, dan itu membuat dia teriak-teriak. Semua warga pun melihat arahnya, hingga akhirnya sesaat kemudian bocah itu pun bangkit dari mimpinya. Pagi itu Adi terlambat masuk ke sekolah. Dia pun meminta maaf kepada guru barunya, namun guru barunya itu tidak memarahinya, membuat Adi heran. Setelahnya Adi disuruh untuk duduk. Setelah itu, bu guru tersebut menanyakan tugas terakhir yang sudah diberikan oleh guru sebelumnya, dan Ayu pun menjawab kalau mereka telah mengerjakan LKS. Akhirnya bu guru tersebut meminta kepada muridnya untuk mengerjakan LKS itu, namun Ayu mengelak kalau dirinya sudah mengerjakan tugasnya. Tapi guru tersebut meminta Ayu untuk mengecek ulang tugas yang sudah selesai, karena kasihan jika murid-murid belum mengerjakannya. Dan itu membuat Adi tertawa mendengarnya, dan malah membuat Ayu kesal sendiri. Sebuah mobil berhenti di depan warung mie ayam dan bakso. Semua pekerja itu turun dan membayar ongkosnya. Setelahnya Mas Samiun datang ke tokonya Pak Marto. Dia ingin meminta uang penjualan madu yang dititipkan di tokonya. Namun Pak Marto menjawab kalau akhir-akhir ini tidak ada madu yang dititipkan di tokonya. Setelahnya Mas Samiun pun menanyakan apakah adiknya tidak menitipkan ke tokonya itu, dan Pak Marto meminta kepada Mas Samiun untuk menanyakan kepada adiknya. Akhirnya Mas Samiun pun meminta maaf kepada Pak Marto dan berlalu pergi. Saat itu terlihat tubuh manusia tergeletak berlumuran dengan darah beserta dengan keluarga yang lainnya. Saat itu Pak Lurah meminta kepada salah satu warga untuk memanggil warga yang lain untuk datang ke rumah tersebut. Sementara Ayu dan Adi baru saja pulang sekolah. Mereka meletakkan sepeda di depan rumah. Mereka pun masuk ke dalam untuk melihat. Namun setelahnya Adi langsung berlari. Ayu pun mencoba mengejarnya dan meminta Pak Ansif untuk mengikutinya. Dan saat itu warga berdatangan. Adi terus berlari hingga dia berhenti di tepi sungai, dan dia melihat ada Salman di sungai tersebut. Ayu pun ikut menghampiri. Saat itu Salman tengah memainkan jaring diayunkan hingga akhirnya terjatuh. Beberapa saat kemudian saat Adi mendekatinya, Salman tiba-tiba menoleh ke arah Adi dengan wajah yang menyeramkan dan penuh dengan darah berlumuran. Di depan rumah sudah ada banyak sekali warga, dan di sana juga ada Pak Guru dan Bu Guru. Sementara Adi dia tengah mengintip Salman yang sedang menyanyi-nyanyi sendiri di dalam ruangan sambil melamun. Sesaat kemudian Bu Guru datang dan dia menanyakan kabar soal Salman. Pak Guru pun menjelaskan kalau Salman sedari tadi hanya melamun dan nembang-nembang sendiri. Setelahnya Pak Guru tersebut menjelaskan kalau kemungkinan Salman terganggu kejiwaannya, dan beberapa saat kemudian mungkin polisi akan datang untuk menjemput Salman dan akan diproses di kabupaten. Namun Bu Guru tersebut meminta dia ingin berbicara dengan Salman. Dia ingin mencoba berkomunikasi karena siapa tahu dia bisa diajak bicara. Akhirnya Pak Guru pun mengizinkan Bu Guru tersebut untuk berbicara dengan Salman. Akhirnya Bu Guru pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia berjalan perlahan-lahan mendekati Salman yang tengah nyanyi-nyanyi sendiri sambil melamun. Sementara Adi dia terus mengintip dari balik jendela. Bu Guru pun mencoba mengelus rambut Salman dan mengajaknya bicara. Saat itu juga Adi tiba-tiba lompat dan ingin masuk ke dalam ruangan tersebut. Tapi Adi dicegat oleh beberapa warga dan Hansip untuk tidak masuk ke dalam ruangan itu. Beberapa saat kemudian Bu Guru pun akhirnya keluar dari rumah itu, dan dia langsung menjelaskan kepada warga tersebut kalau memang Salman tidak bisa diajak bicara. Sementara di sisi lain, saat itu terlihat ada pria misterius yang tengah mengintip kegiatan mereka semua.
Adi tengah sholat di dalam kelasnya waktu maghrib, akan tetapi dia tidak khusyuk karena dia mendengar ada suara-suara aneh dan dia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Sontak itu membuatnya terkejut dan dia pun menghentikan sholatnya. Akhirnya Adi langsung mengemasi semua buku-buku ke dalam tasnya. Tapi saat dia tengah mengemasi, tiba-tiba pintu kelasnya terbuka dengan sendirinya. Sontak Adi pun kaget. Dia pun mencoba keluar dan memanggil Bu Ningsih karena siapa tahu yang datang itu gurunya. Tapi saat dia keluar, tidak ada siapa-siapa. Saat dia berada di depan kelas, dia melihat ke lorong yang gelap dan di sana dia melihat ada bayangan Salman tengah menyapu dengan suara yang berserakan. Dia pun mengamati sesama. Sosok Salman tersebut menatap ke arah Adi dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kedua matanya memutih dengan penuh darah. Saat itu Salman mencoba mendekati ke arah Adi. Dia berjalan melewati lorong perlahan-lahan sambil meneriaki minta tolong kepada Adi. Adi pun hanya bisa tercengang melihat Salman yang mencoba mendekat ke arahnya. Salman berjalan terbata-bata, tubuhnya penuh dengan darah berlumuran. Kedua matanya memutih. Hingga akhirnya Salman sudah mendekat ke tubuh Adi dan saat itu Salman seketika merasuki tubuh Adi. Bapaknya Adi menyibakkan gorden. Saat itu dia melihat Adi tengah berdiri menghadap ke arah tembok dan Adi tengah membentur-benturkan kepalanya pada tembok kayu tersebut beberapa kali. Bapaknya pun mendekati ke arah Adi. Dia mencoba menanyakan apa yang sedang dilakukan Adi, tetapi Adi tidak menjawab pertanyaan bapaknya itu. Hingga akhirnya sesaat kemudian bapaknya yang sudah mendekat, dia mencoba menepuk pundak Adi. Adi pun sontak menghadap ke arah bapaknya dan dia menjawab kalau masih mengantuk, tapi bapaknya menyuruhnya untuk cuci muka dan sholat subuh. Sesaat kemudian bapaknya pergi. Adi pun kembali kerasukan sosok mengerikan dengan wajah menyeramkan. Kedua matanya putih melotot. Terlihat sosok misterius berdiri di balik pohon pisang. Sosok itu menatap tajam ke arah bocah yang tengah jongkok di depan rumah, yaitu Bondan. Bondan pun melihat ke arah sosok itu dengan seksama, hingga akhirnya Bondan pun berdiri, dan lalu tiba-tiba Bondan menghilang entah kemana. Ibunya yang ada di dalam rumah, dia keluar rumah untuk mencari anaknya, namun ibunya sudah tidak menemukan Bondan di depan rumah. Dia pun teriak-teriak mencari tahu anaknya, tapi dia tidak menemukan juga. Malam harinya, Ibu Bondan dan warga yang lainnya berbondong-bondong dengan obor mencari keberadaan Bondan dan Adi yang hilang misterius. Mereka semua teriak memanggil nama Bondan dan Adi. Pagi itu Bu Guru membagikan LKS barunya kepada murid-murid. Setelahnya Bu Guru meminta kepada murid-muridnya untuk nanti sepulang sekolah jangan ada yang main, tapi harus langsung pulang. Lalu Bu Guru juga meminta kepada murid-murid untuk berdoa supaya Adi dan Bondan segera ditemukan. Setelahnya murid-murid dipersilahkan untuk mengerjakan tugas LKS dari halaman 3 sampai 10. Bu Guru pun duduk di meja guru, sementara Ayu saat itu menatap lekat ke arah Bu Guru. Entah mengapa, sesaat kemudian suara bel sekolah pun berbunyi. Bu Guru baru saja keluar dari dalam kelas. Dia pun berjalan dan menemui siswa-siswa. Dia menyapanya dengan ramah. Akan tetapi sesaat kemudian Bu Guru didatangi oleh Ayu. Saat itu Ayu mengatakan kepada Bu Guru kalau Bu Guru ada titipan. Setelahnya Ayu pun memberikan titipan tersebut, yaitu jimat pada tangan Bu Guru. Sontak jimat itu langsung dilempar ke lantai. Bu Guru pun menanyakan apa maksud semua itu. Setelahnya Ayu menjawab kalau itu jimat untuk melindungi Bu Guru dari kejahatan. Akan tetapi Bu Guru tidak mempercayai itu. Dia malah tersenyum. Dan setelahnya Bu Guru menyuruh Ayu untuk langsung pulang saja, jangan pergi kemana-mana. Saat itu Adi tengah kesurupan hantu mematikan. Semua warga berkumpul di sana menyaksikan Adi tengah diruqyah oleh salah satu ustadz. Ustadz pun membacakan doa-doa sambil berzikir. Semua melihat sambil menutup hidungnya karena memang baunya
busuk sekali. Darah mengucur pada tubuh Adi. Beberapa saat kemudian, Adi pun perlahan-lahan mulai melemas. Sosok yang ada di dalam tubuh Adi itu dapat dikeluarkan oleh Ustadz. Saat itu, Adi tiba-tiba langsung muntah darah kental hitam. Baunya busuk sekali. Saat itu, Adi pun langsung memeluk bapaknya dengan erat. Bapaknya pun menangis. Terlihat ada beberapa sajen di sana dan ada sosok misterius tengah merapalkan mantra, entah apa mantra tersebut pada salah satu jimat. Sementara di sisi lain, Pak Gasan keluar dari dalam rumah. Dia menemui beberapa warga yang ada di rumahnya setelah tadi menyaksikan Adi diruqyah. Kemudian Pak Hansif menceritakan kepada mereka kalau dia tahu soal Bondan dan Adi dari Bondan yang sudah sadar tadi. Kalau ternyata Adi mengajak Bondan ke kuburan Salman dan saat itu Adi membongkar kuburan Salman. Setelahnya jenazah Salman dibawa ke tokonya Pak Marto. Setelahnya Pak Hansif pun mual-mual, dia pun beranjak pergi. Salah satu warga mengatakan kalau memang ada yang mau menyalahi Adi dan main-main dengan desa mereka. Setelahnya Pak Gasan masuk ke dalam rumah. Dia mengambil sebuah jimat dan dia pun memberitahu kepada mereka. Lalu Pak Gasan menceritakan kalau dia menemukan jimat itu di dalam rumahnya dan melihat karta di depan rumah. Setelahnya jimat itu diambil oleh Pak Marto. Pak Marto juga mengatakan kalau pernah melihat jimat itu di dalam rumahnya Salman saat menemukan Samiun. Salah satu warga pun menduga kalau jimat itu memang milik Karta yang sengaja melakukan semua ini. Akhirnya semua setuju untuk menggebrak Karta. Namun Bu Guru mencegahnya. Akan tetapi para warga semua sudah terhasut dan ingin menuju ke rumah Karta. Terlihat Karta tengah merapalkan sebuah mantra. Sesaat kemudian dia dikejutkan dengan ketukan pintu rumahnya. Akhirnya dia pun bangkit dan ternyata di depan rumahnya sudah ada banyak sekali warga. Salah satu warga pun langsung menggeret tubuh Karta ke depan halaman rumahnya. Dan saat itu Pak Hasan langsung menanyakan soal jimat itu. Namun Karta mengelaknya. Hingga akhirnya Pak Hasan yang sudah kesal, dia langsung memukul tubuh Karta hingga tersungkur. Beberapa warga yang kesal pun langsung mengeroyok tubuh Karta. Hingga akhirnya perkelahian terjadi sangat sengit. Beberapa saat kemudian Pak Marto dan salah satu warga pun mencoba melerainya. Hingga akhirnya semua diam dan saat itulah semua bubar. Terlihat Adi tengah dibisiki oleh bu gurunya. Akan tetapi guru tersebut ternyata bukanlah bu guru barunya itu, tetapi dia merupakan jelmaan iblis. Bu guru tersebut membisiki ke telinga Adi bahwasanya Adi lebih baik mati. Dan sesaat kemudian bu guru barunya itu berubah menjadi wujud yang sangat menyeramkan, berada tepat di telinganya Adi. Sementara Adi hanya bisa termenung mendengarkan apa yang diucapkannya. Sementara beberapa saat kemudian bu guru berada pada hadapannya Ayu. Saat itu Ayu sangat ketakutan. Namun bu guru tersebut yang merupakan jelmaan iblis mencoba menenangkan Ayu dengan bersabar. Karta tengah dipasung di dalam sebuah ruangan. Dia tengah melamun dan dia kepikiran masa kecilnya dulu. Saat itu dia berada di dalam hutan bersama dengan anak-anak yang lainnya. Namun tiba-tiba orang tuanya datang mencari keberadaannya. Dan saat itu tiba-tiba dia termenung kembali. Ayu pun datang. Dia mengabarkan kalau Adi sedang dalam bahaya. Sementara di sisi lain, bapaknya Adi mengajak Adi untuk sholat maghrib bersama. Namun Adi tidak menyahutnya sama sekali. Dia hanya duduk termenung di dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian suara azan maghrib berkumandang. Karta yang mendengar itu pun langsung ketakutan. Dan saat itu Ayu mencoba untuk menenangkan Karta Pak Leknya. Beberapa saat kemudian Karta pun tenang. Saat itu Ayu mendatangi rumah Adi. Bapaknya pun membukakan pintu. Lalu Ayu mengatakan kalau Adi tengah dalam bahaya. Bapaknya pun mencoba menenangkannya. Setelahnya bapaknya mencari Adi di dalam kamarnya. Namun saat dicari, Adi sudah tidak ada di dalam kamar. Akhirnya Ayu pun langsung pergi mencari keberadaan Adi. Sementara di sisi lain, Karta mendatangi rumah bu guru. Namun dia melihat dari balik jendela, itu adalah sosok jelmaan iblis. Sosok itu sangat menyeramkan. Akan tetapi saat Karta mendekati, sosok itu berubah menjadi bu guru barunya Adi lagi. Perlahan-lahan sosok jelmaan iblis tersebut
berdiri dan mendekati Karta. Sosok itu mengatakan kalau jari Karta itu manis. Pada suatu maghrib, Karta tengah berada di tepi sungai, tapi di hadapannya itu ada sosok pocong yang menyeramkan, dan sosok pocong itu terus memanggil nama Karta. Saat itu Karta pun gemeteran ketakutan. Sementara di sisi lain, Ayu terus memanggil Adi. Karena Adi terus berjalan ke tengah sungai, dia menghampiri sosok jelmaan iblis yang terbang melayang. Namun sesaat kemudian Karta membakar sebuah benda, dan saat itu sosok pocong pun langsung kepanasan. Setelahnya Karta melakukan azan. Suara azan pun menggema di hutan tersebut. Beberapa saat kemudian Adi yang mulai meraih tangan sosok iblis pun mulai menjauh ketika mendengar suara azan. Akhirnya Ayu pun menghampiri Adi. Begitu juga dengan bapaknya.